Halo, perkenalkan nama gue Fitria. Di sini gue buat podcast nih bersama. Hai, gue Marwah. Gue bisa dipanggil Marwah. Ya, gue saat ini sih jadi mahasiswa sama kerja sih. Wih, mantap. Semoga sukses ya. Oke, amin. Thank you. Di sini gue ingin menjelaskan tentang yang kasus lagi viral, yang bahas tentang pembunuhan yang ada di Depok, yaitu seorang ayah yang bunuh anaknya. Lu tahu gak sih? Tahu sih gue beritanya. Ini dia nggak hanya bunuh anaknya, tapi dia juga sempat mau bunuh istrinya. Dan anak yang 1,5 tahun yang masih kecil ingin dibunuh juga gitu ya. Dan gue dengar sih katanya mau bunuh juga adik dari si istrinya yang bunuh itu. Iya, lu tahu ya kasusnya ya. Tahu, gue tahu kasusnya. Orang lagi viral kan di mana-mana, di TikTok ada, di Twitter ada. Ya, kebetulan sih itu deket sama rumah saudara gue. Jadi gue dapat informasi juga dari saudara gue itu dan berita di Instagram sama di media sosial lainnya. Nah, pas banget nih, gue lagi ketemu narasumber yang benar-benar menarik nih. Lu tahu nggak sih kasus ini udah berapa lama gitu? Kalau nggak salah sih di minggu lalu ya. Iya, kasusnya. Pas hari Selasa yang orang lagi ngevideoin segala macem, lu tahu nggak sih? Gue pengen tahu nih, sebanyak apa sih yang lu tahu gitu tentang kasus ini gitu? Yang gue tahu sih dia tuh si bapaknya ini, gue lupa namanya siapa. Bapaknya ini tuh dia pulang subuh karena tuh dia udah sering cekcok sama si istrinya ini. Jadi istrinya kayak udah negor, tapi si bapaknya ini tuh kayak nggak terima karena bapaknya tuh lagi abis mabuk-mabukan sama kalau nggak salah abis pakai obat-obatan terlarang. Dan yang gue tahu itu si bapak ini kalah judi online. Itu berarti ada obat-obatan terlarang sama judi online gitu ya, yang menyebabkan mungkin menjadi emosional yang sangat tinggi gitu. Betul ya. Banget. Di subuh hari itu kalau nggak salah dia tuh terjadi percecokan si suami istri ini. Ya mungkin karena namanya orang ini abis mabok, pakai obat-obatan terlarang juga, udah ditambah kalah judi, itu ya semraut mungkin otaknya. Ya itu dia ngehajar istrinya pakai golok. Gue lihat sih itu sih gila, parah banget ya. Maksudnya bisa tega gitu ya ke anak sama istrinya, apalagi yang 1,5 tahun loh. Menurut tuh emosional itu penting gak sih, maksudnya dari di dalam diri kita masing-masing gitu untuk memaintain gimana ya? Kalau ya paham sih gue Kak, buat ngatur emosional itu emang susah, apalagi di saat kondisi kita tuh bener-bener lagi parah, itu tuh beneran nggak bisa deh. Kalau buat kayak ngatur gue pun sendiri, kalau gue bener-bener emosi, semua orang yang di sekitar gue tuh bisa gue kena marah gitu. Nah, kalau buat ngaturnya emang rada sulit, cuma ya udah deh gitu deh. Nah, gue nanya nih, kan lu kan belum nikah nih. Nah, nanti lu bakalan emosional dari laki lu maupun lu gitu, lu bakalan lebih terjaga nggak? Kalau buat gue sendiri sih ya gue maunya yang terjaga, dan gue juga mau cari pasangan tuh yang nggak emosional. Pasti kan dari pacaran aja kita udah tahu nih, nih dia emosional atau enggak. Ya gitu sih, paling nanti gue harus bisa pilih-pilih dulu. Iya. Kalau buat dibilang mau nggak sih sama yang orang emosional, pasti nggak mau, karena gue juga takut. Pokoknya ini di-cut ya nanti ya. Soalnya banyak banget adegan-adegan kurang. Nah, yang lu tahu nih sejauh mana sih kasus ini? Kalau dari berita sih, sama si saudara gue yang bilang itu, yang tetanggaan sama ini, dia tuh saat ini si bapak ini itu udah dibawa ke polisian, udah ditahan. Lagi sampai dites kejiwaannya sih. Ya ini dia tuh sebenarnya ada gangguan jiwa atau enggak? Karena kayak bener-bener dia sampai mau bantai si adik dari istrinya itu. Kayak bener-bener lagi ditungguin waktu pas dia udah diamanin sama warga pun, dia ini apa sih namanya, masih berusaha mau ngebunuh si adiknya itu. Padahal kayak dari warga sendiri tuh buat dia nenangin dia tuh kayak dikasih minum, diajak rokok gitu, terus ngomong. Ya akhirnya sekarang ya udah dibawa ke kantor polisi. Nah, lu denger nggak sih dia sekarang di penjara? Di
pemberitaan sih ya 15 tahun. Tapi kalau menurut gue ya harus lebih lah. Karena anak sendiri dibunuh, istri itu. sendiri di Setahun gitu, soalnya kan itu bener-bener pembunuhannya berantai banget gitu, saking saking sadisnya. Terus anak sendiri aja bisa digituin lagi, apalagi orang lain. Udah kali ya gini aja ya pembahasannya, yang agak kurang jelas juga pembahasannya, nanti gue taruh di caption aja kalau ingin tahu selanjutnya gitu, supaya kalian juga tahu informasi-informasi yang beredar gitu. Yaudah, terima kasih Marwa. Oke, thank you ya udah diundang. Iya. Bye bye.